Is this our screen? Okay. Listen to. Kemarin kita sampai di nomor berapa ya ini ya? Ini sudah ya kemarin ya. Oh, nomor 7 ya kemarin. Gitu. Nomor ini. Loh, kok balik lagi guys? Nggak mau. Ya, ini masuknya. Oke, kita di exercise, ini maksudnya di pembahasan kemarin ya, tentang apositif, ya. Apositif itu apa? Apositif itu, untuk mengingatkan kembali ya, apositif itu penjelas dari sebuah kata benda yang lain ya. Oke, contoh kalimat yang nomor 6. In 1878, Frederick W. Taylor invented a concept called scientific management, titik-titik of obtaining as much efficiency from workers and machines as possible. Nah, cara mengidentifikasinya harus pertama yang kita cari adalah subjeknya. Subjeknya itu pasti dalam bentuk kata benda. Yang mana di sini adalah kata bendanya dalam bentuk orang ya, Frederick W. Taylor. Dan invented itu sebagai kata kerja bentuk kedua ya, bentuk kedua. Kok bentuk kedua bukan bentuk ketiga karena di sini sudah jelas ada tahunnya ya, ada tahunnya berarti dia pakai simple past. Nah, kalau bisa sudah ketemu subjek sama verbnya seperti ini ya, maka untuk called di sini bukan sebagai verb ya, tapi sebagai adjective clause yang mana awalnya itu that called, kemudian disingkat jadi atau di reduce ya menjadi called, yang dipanggil ya, atau yang memanggil atau yang dipanggil nih ya. Oke, kita lihat dulu kalimat lengkapnya. Yang ditanyakan apa? Nah, kalau teman-teman melihat pertanyaan seperti ini, ketika subjek verbnya sudah aman, kemudian di sini kok ada seperti verb, tapi bukan. Karena apa? Karena dia ini verb 3 ya, sendirian. Verb 3, called. Kok tahu mis kalau itu verb 3? Ya, verb 3 tapi bukan sebagai kata kerja ya, sebagai adjektif. Yang mana adjektif clause kalau di reduce itu akan menjadi verb 3 atau verb ing. Kalau verb 3 berarti dia sebagai kalimat pasif gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk yang ditanyakan di sini adalah apa? Kita lihat di sini ada of obtaining as much efficiency from workers and machine as possible. Di sini tidak ada sama sekali mengidentifikasi verbnya sama sekali, tidak ada verbnya sama sekali ya. Otomatis yang ditanyakan adalah selain subjek atau selain subjek verb conjunction atau ya conjunction subject verb atau apositif. Loh, kok bisa gitu, Miss? Selain subjek verb karena tidak ada penghubungnya. Ya, di sini sudah ada ini ya, sudah ada adjektif. Jadi dia itu subjek verbnya sudah aman. Mau cari apa lagi gitu loh. Karena apa? Karena di sini tuh bukan verb juga bukan subjek ya. Itu. Jadi selain subjek verb atau selain atau cari yang conjunction tapi ada subjek verbnya gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau mencari selain subjek verb atau kalau nggak ada, kalau misalnya ada subjek verb, maka yang harus ada conjunction-nya gitu. Kira-kira jawabannya apa ini, teman-teman? Ya, teman-teman.
Nggak ada yang jawab? Ya, jawabannya misalnya, wait, ini mengganggu sini aja. A method ya, jawabannya a method ternyata. Kalau misalnya kita pilih A, it is a method, berarti dia subjek sama verb ya. Kalau kita pilih B, berarti dia nggak ada subjek verbnya, cuma ada penghubungnya. Jadi kurang tepat. Kalau kita pilih D, dia itu cuma kata kerja, ya, sama objek. Jadi nggak ada verbnya, eh, nggak ada penghubungnya, gitu. Jadi kurang jelas ya, kurang tepat. Ya, C, Miss Eka. Lanjut, ya itu pembahasan yang lanjutan kemarin ya. Yang terakhir, yang masih membahas tentang apositif ya, in physics, koma, titik-titik plasma. Plasma itu sebuah, apa ini namanya, kayak istilah gitu ya, maka dikasih tanda petik itu karena dia itu mengandung istilah plasma. Bisa jadi bahasa Latin atau bahasa yang lain gitu ya. Kan biasanya kalau bahasa kesehatan itu bahasa Latin, bukan bahasa Inggris ya. Makanya dikasih tanda petik seperti ini. In physics, titik-titik plasma refers to a gas that has a nearly equal number of positively and negatively charged particles. Oke, bagaimana cara mencari subjeknya? Kalau in physics itu tidak boleh jadi subjek karena sudah ada preposition kata depan in ya, nggak mungkin. Jadi dia itu nggak mungkin jadi subjek. Plasma mungkin, ya mungkin gitu ya. Jadi reverse di sini adalah verb ya, dan plasma itu sebagai subjek. Oke, jadi ada subjek sama verb berarti kalimatnya sudah benar. Ya benar. Terus kurang apa? Nah, di sini ada that. That itu sebagai adjective clause ya, penghubung, yaitu yang mana sudah ada verbnya, conjunction sama verb. Subjeknya mana, Misa? Subjeknya itu sudah termasuk di that-nya, ya, penjelas dari si subjek a guess gitu, a guess that has gitu. In physics, titik-titik plasma refers to, jadi subject verb kemudian conjunction verb ya sudah aman ya karena ada verb dua, verbnya ada dua berarti sudah ada conjunction sudah aman. Kemudian ada has a nearly, jadi setelah verb kok ada a nearly equal number, ini adalah sebuah apa sih namanya objek ya, negative particles. Jadi ini adalah objek yang sangat panjang namanya phrase ya, phrase noun phrase. Jadi otomatis yang kita cari di sini apa titik-titiknya yang ditanyakan. Ya jangan sampai cari subject verb lagi karena di sini sudah ada subject verb dan conjunction verb yang sudah benar kalimatnya. Atau kalau misalnya mau yang cari ada subject verbnya harus ada conjunction-nya. APP ini apa? APP ini A positif maksudnya ya. Nah, silakan dipilih teman-teman. A, B, C, D ini yang selain subject verb atau cari yang ada conjunction subject verb. Itu. Oke, Miss Fit Alfa, Miss. Alfa, Miss Eka Alfa. Ya, Alfa semuanya ya. Oke. Kalau misalnya kita pilih B, B itu salah. Kenapa? Karena dia diikuti oleh by. Ya, dia diikuti oleh by. Maka nanti plasma ini tidak bisa menjadi subjek kalau diikuti by. Karena dia masih kesatuan phrase nanti. Phrase. Karena diikuti by itu fungsi subjeknya menjadi hilang. Karena by itu mengindikasikan objek. Kalau kita pilih C, is termed itu hanya verb ya, hanya verb yang mana dia sebagai verb pasif ya. Kalau kita pilih terming, dia itu sebagai gerund yang mana dia itu tidak bisa sebagai subjek di sini ya, terming plasma ya tidak bisa. Tidak bisa karena terming seharusnya diikuti oleh kata benda misalnya, mengikuti kata benda. Oke guys, jawabannya adalah alfa. Karena dia sebagai apa ini namanya? Noun.
Noun yang mana noun phrase kalau diikuti si plasma, the term plasma, bentuk plasma, the term, istilah gitu maksudnya, istilah plasma. Oke, good. Hmm, oke, Miss Laila nggak apa-apa, baru join nggak apa-apa. Kita masih mereview yang kemarin ya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, ketiga, yang mana berhubungan dengan verb. Nggak mau ya guys ya. Hmm, oke. Nah, ini yang berhubungan dengan verb ya. Teman-teman kemarin sudah belajar tentang tenses juga sudah ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau menanyakan tentang tenses boleh. There are some special rules about subject verb agreement. Subject verb agreement itu maksudnya apa ya? Harus ada kesesuaian antara kata kerja dan subjeknya. Ya, itu maksudnya. Subject verb agreement itu maksudnya kesesuaian antara kata kerja dan subjek. With which you should be familiar. Yang mana yang harus kalian biar terbiasa ya. Harus terbiasa dengan soal seperti itu. Nomor satu, a sentence with two subjects joined by and takes a plural verb. Jadi yang mana ada dua subjek yang membutuhkan kata kerja plural. Contohnya ya, the chemistry lab and the physics lab. Berarti verbnya juga harus plural. Misalnya kalau kalimatnya nominal berarti pakai are atau pakai were atau bisa juga pakai have been atau apa ya, tergantung tesisnya ya. Jadi ini contohnya adalah kebetulan simple present ya pakai are. Karena ada and, jadi ini subjeknya plural. Itu maksudnya. Nomor dua, the some words end in s but are singular in form. Maksudnya adalah ada beberapa kata yang diakhiri dengan huruf s tapi dia itu hukumnya singular. Apa itu? Nah, contohnya kata benda yang uncountable alias nggak bisa dihitung yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada contoh yaitu yang berhubungan dengan mata pelajaran ekonomik nggak pakai S, fisik juga pakai S dan seterusnya. Matematik juga pakai S ya. Oke. News itu juga termasuk tapi dia bukan bidang studi ya. Bukan mata pelajaran news. News itu berita ya. Berita itu dihukumi singular ya. Bacanya news ya. News is another word of this kind. Maksudnya news adalah salah satu contoh yang bukan termasuk bidang pelajaran, tapi dia adalah singular. Contohnya economic is atau was ya, atau the news was atau is gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, lanjut. Oke, yang ketiga ada irregular plurals ya. Kita ini sama kayak review ya guys ya. Irregular plurals itu maksudnya gimana? Jadi ada kata benda yang tidak selamanya cuma ditambahi s, tapi harus kita hafalkan. Kemarin sudah mesti kasih PDF-nya ada ya, ada children. Children itu plural dari child ya. Feet itu plural dari food. Mice itu plural dari mouse dan selain sebagainya. Gitu. Maksudnya irregular itu nggak harus diakhiri dengan huruf S. Contohnya the women were atau the women are atau the women have been, have seperti itu. His feet are ya, pakai are atau pakai were, pokoknya pakai plural verb. Yang keempat, misalnya ya, when a clause begins with the expletive there. Nah, teman-teman sudah belajar tentang there ya di pertemuan pertama waktu itu ya. There itu bisa singular, bisa juga plural, tergantung sama subjek utamanya. Yang mana contohnya adalah there was a. Nah, karena di sini a loud berarti a loud noise ya. A
ada e-nya, berarti di sini pakai singular yaitu was atau is bisa. There were, kenapa pakai were? Karena subjek utamanya adalah few problems, ya, beberapa masalah. Oke. Yang kelima, kalau teman-teman melihat ada kata benda yang diikuti oleh each atau every, itu pasti hukumnya singular. Contohnya, each state has, each of the representatives was, every person was. Itu ya, each. Karena each, jadi di sini pakai singular. Yang keenam, the verb in relative clause depends on the noun to which relative pronoun refers. Oke, contohnya seperti ini. Relative clause. The house, that, the students, who. Jadi ini namanya that, who itu namanya relative clause, penghubung, yang. Yang mana artinya adalah yang dalam bahasa Indonesia ya. Di sini the house nggak pakai who karena dia kata benda ya. Jadi rumah yang dibangun berarti the house that was. The students, para murid yang dipilih berarti pakai who were selected. Ya gitu. Oke, itu tergantung sama kata pronounnya ya, sama relatif pronounnya yang yang diganti. Yang ketujuh, the number of sama a number of. Nah, ini di sini teman-teman harus jeli cara membedakan antara the number of sama a number of. Kalau ada the number of plus plural, maka dia itu hukumnya singular verbnya. Ya, the number. Ya, the number itu singular. Tapi kalau a number kok terus plural berarti harus plural. Ya, karena the number itu artinya jumlah, makanya singular. Tapi kalau a number itu sejumlah atau beberapa. Ya. Jadi kalau sejumlah berarti pakai plural, kalau jumlah berarti cuma singular is di sini. Oke, contoh yang lain lagi, singular subjects used with phrase such as along with, accompanied by, together with. Jadi ada subjek atau kata benda ketika diikuti sama together with, as well as, in addition, itu hukumnya tetap singular. Kecuali n ya, kalau n tadi enggak ya. Contohnya kayak gini, the mayor along with the city council is gitu. Together with his friends, Mark has titik-titik. Jadi Mark-nya ini ya. Karena subjek utamanya adalah Mark dan ini juga the major-nya. Kalau ada along with, together with, as well as, accompanied by itu bukan menandakan n. Kalau n itu menandakan plural, tapi di sini menandakan singular. Oke, ini berhubungan dengan singular lagi ya, berhubungan dengan uncountable noun ya. Nah, kayak ini contohnya, waktu, uang, jarak, itu dihukumi singular karena waktu, uang berhubungan dengan angka ya. Nah, money itu berhubungan dengan angka juga. Money di setiap daerah itu pasti berbeda satuan. Ada rupiah, ada dolar, ada apalagi ya, yen, macam-macam. Makanya dia itu tidak bisa dihitung karena masih butuh satuan. Ya, contohnya $500. Ya meskipun dolarnya pakai S ya karena di sini ada 500 ya. Tapi tetap verbnya singular. 2 years meskipun tahunnya 2 tahun tetap has 10 miles, 10 mil. Tetap pakai singular is ya, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya selain subject and verb agreement yang berhubungan dengan plural sama singular, bisa juga berhubungan dengan tenses ya. Sudah Misli jelasin kemarin, sudah Misli share untuk materi tensesnya kemarin ya. Nah, tenses itu apa? Tenses itu adalah perubahan kata kerja karena waktu. Ya, perubahan kata kerja karena waktu. Nah, kalau simple present itu apa? Ya berarti general time ya, kondisinya selalu benar. Atau bisa juga ilmu pengetahuan umum, kejadian yang selalu diulang-ulang. Itu namanya simple present.
Contohnya, the atmosphere surrounds the earth. Kenapa kok di sini pakai simple present yang mana verb 1 ditambahin s ya? Karena dia itu termasuk pengetahuan umum. Kemudian contohnya yang lain adalah Dana often stays at his hotel. Di sini pakai verb 1 plus S. Kenapa? Karena dia itu termasuk simple present ditandai dengan adanya time signal sering. Berarti sering itu menandakan kegiatan yang dilakukan nggak cuma satu kali, tapi sering. Berarti diulang-ulang ya. Makanya pakai simple present. Untuk rumusnya, teman-teman silakan belajar lagi di PDF yang sudah Miss Li share. Ingat ya, di Zoom itu cuma review dan latihan ya. Oke, selanjutnya simple past. Nah, simple past itu kejadian masa lampau yang mana ditandai dengan adanya waktu di masa lampau. Contohnya ada ago, ada tahun ya, itu. Jadi dia pasti pakai verb kedua ya. They moved to Phoenix 5 years ago. This house was built in the 1920s. Oke, udah tahun ya. Was built di sini pakai verb ketiga, verb duanya itu yang ini, yang auxiliary-nya yang menjadi verb dua karena dia itu kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu gak bisa berdiri sendiri, verb tiganya harus diikuti si tensisnya itu verb dua, berarti verb duanya berarti to be-nya dalam bentuk verb kedua. Dinosaurs lived millions of years ago. Tuh ya, lived-nya yang kedua. Kemudian ada lagi the present perfect tense ya. Present perfect itu kalimat yang tensesnya memiliki arti sudah ya, sudah. Kemudian ciri-cirinya tanpa pertama ya, tanpa specific time, tanpa specific time. Yang kedua ciri-cirinya adalah kegiatan yang dari dulu sampai sekarang masih dilanjutkan. Contohnya, Mr. Graham has worked for this company since sejak tahun 90. Nah, di sini meskipun ada tahun tapi ada sejaknya ya, sejak since gitu. Makanya pakai present perfect karena sampai sekarang masih dilakukan ya. She hasn't been to a doctor for a year. Jadi dia belum. Jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat yang memiliki arti belum, bisa juga pakai present perfect. Yang mana harus dalam bentuk kalimat negatif not. She has not been ya. Tetap pakai verb 3. Ini work verb 3. Kalau ini has not been kenapa? Karena di sini tidak ada kata kerjanya. Jadi pakai been ya. Dia tidak ke dokter gitu maksudnya nggak ada kata kerjanya maka pakai kata kerja pembantu. Jennifer has recently returned ya. Baru-baru ini juga bisa pakai present perfect. Recently itu baru-baru ini ya. Jennifer has recently returned from Europe. Baru-baru ini. Oke, contoh ya, sample item. The most important period of physical growth in humans occurred during their first 2 years. Yang mana yang salah ini, teman-teman?
gak gelem jawab. Ini kok disukannya kok nggak di ini sih, Dek? Oke, teman-teman banyak yang jawab C ya. Apa alasannya C kalau C itu salah? Harusnya diganti apa kalau C memang salah? Oke, jadi masa paling penting pada pertumbuhan manusia terjadi selama usia 2 tahun pertama. Jadi ini adalah kebenaran umum atau termasuk kalimat informasi ya, pengetahuan. Jadi the most important period of physical growth in humans occur harusnya menjadi verb 1 ya, karena dia ini termasuk kalimat yang menunjukkan kebenaran umum, yang mana kalau kebenaran umum atau pengetahuan maka harus menjadi simple present ya. Oke, selanjutnya adalah incorrect verb forms. Simple form follows all modal auxiliaries. Nah, ini adalah berhubung dengan materi yang Miss Li share barusan ya. Jam 6 lebih tadi Miss Li share materi tentang modal ya. Jadi modal itu selalu mengikuti ini simple form. Simple form itu maksudnya kata kerja bentuk simple, nggak ditambahin apa-apa ya. Contohnya might be, must know, can remember, could go, should study seperti itu. Ini might, must, can, could, should itu termasuk modal. Oke. Ada yang chat? Pak? Belum baca. Ya, belum baca nggak apa-apa. Ini Miss Lee spill ya. Certain similar auxiliary verbs require infinitives ya, yang mana ada beberapa auxiliary yang mana membutuhkan infinitif. Membutuhkan infinitif itu apa? Infinitif itu to ya. To verb 1 itu namanya infinitif. Out to attend, used to play, have to hurry. Itu namanya beberapa auxiliary yang hampir sama fungsinya seperti ini. Ought to, used to, have to. Nomor 2, the past participle. Apa itu past participle? Nah, past participle itu verb bentuk ketiga yang digunakan setelah have atau has dalam semua bentuk tenses perfect. Has, done, had, could, should have, said. Ya, yang namanya perfect itu pasti verb 3 diikuti oleh si ini ya. Ada has, ada had, ada have. Oke. The ing form is used after a form of to be in all progressive. Nah, namanya juga tenses continuous ya. Progressive itu sama dengan continuous, maka pasti bentuknya ing. Nah, ing itu bisa disebut verb kalau diikuti to be ya. To be dalam bentuk is atau has been atau was seperti itu. Had been, will be, should have been. Intinya kalau verb ing berdiri sendiri berarti dia bukan verb. Oke, selanjutnya selain verb ing juga ada past participle. Past participle menggunakan be setiap kalimat pasif ya. Kalau tadi to be plus verb ing, kalau ini to be plus verb 3. Jadi dia itu kalimatnya pasif ya. Pasif itu artinya bukan me tapi ter atau dia. Is worn, has been known ya. Will be delivered, maka artinya nanti menjadi di ya. Is worn dikenakan, has been known dikenal, will be delivered dikirim ya. Kalau ini dalam bentuk auxiliary, might have been cancelled ya. Might have been berarti present perfect ya. Is being was lost. Hilang. Namanya hilang bukan menghilangkan tapi hilang berarti pakai was lost. Hilangnya udah berarti pakai simple past was lost.
Oke. Selanjutnya, verb form problems may also involve auxiliary verbs ya. Namanya has, may be used in place of did, is in place of does. Maksudnya apa ya? Maksudnya itu pengganti ya. Has bisa jadi apa ya maksudnya ya? Bisa jadi kita itu salah tangkap harusnya has, tapi kadang-kadang kita ngiranya pakai did. Harusnya pakai is, kadang-kadang kita ngiranya pakai does seperti itu dan sebaliknya ya. Maksudnya seperti itu. Langsung aja di contoh soal ya. The first bicycle race on record in the United States taken place in 1883. Yang mana yang salah? Charlie. Tadi Mister siapa yang jawab ya? Charlie ya. Oke. Alasannya kenapa guys Charlie? Charlie, Miss Dewi. Oke. Miss. Alasannya di sini karena dia sebagai simple past yang mana diketahui adanya tahun di sini ya. Tidak ada sejaknya tapi cuma tahun aja. Jadi dia simple past. Otomatis taken di sini harusnya menjadi verb kedua yaitu took ya. Ya, oke. Harusnya took betul. Sudah benar ya, teman-teman ya. Jadi itu tadi penjelasan di review singkat ketiga ya, ketiga. Selanjutnya kita akan langsung ke soal TOEFL. Di sini nomor 1 ya. Jadi ini tugasnya teman-teman untuk menjawab juga. Nomor 1, langsung saja RM Delta. Delta. Nomor 2 Delta. B. Ada yang Bravo. Ada yang Bravo, ada yang Delta. Verbnya, subjeknya mana guys? RM Bartlett of Philadelphia. Oke, dia sebagai subjek. Oke, wait. Ini aja. Oke, dia sebagai subjek. Banget ya. Kemudian verbnya mana? Verbnya? Belum ada. The private business college itu sebagai apa, guys? Cek. Oke. Dia sebagai objek ya. Dia noun tapi sebagai objek. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjek ya. Nah, misalnya sebagai objek. Oke. In the United States, ini sebagai apa? Oke. Saya. Sebagai keterangan waktu ya. Kalau keterangan waktu kita sebutannya adverb of time. Time. Adverb of time. Berarti yang kita butuhkan apa di sini? Yang kita butuhkan di sini adalah verbnya yang masih kita cari. Dan kata kuncinya adalah tahun di sini. Tahun 1843. Berarti verbnya yang dibutuhkan verb keberapa? Verb 2. Verb kedua ya, verb kedua atau simple past ya. Kita lihat di sini verb pasif atau verb aktif yang kita butuhkan. Nah, karena ini nah, kalau misalnya kita pilih C berarti dia pasif ya, was founded. Ini pasif. Pasif verb. Oke.
Sedangkan di sini tidak bisa disebut pasif karena ya ciri-ciri dalam soal TOEFL kalau subjeknya itu dalam bentuk orang ya, nama orang itu pasti verbnya aktif bukan pasif gitu ya. Kalau Founding. founded itu Founding. ah, founding founding itu tidak bisa menjadi verb ya, bukan verb ya ini, bukan verb. Kenapa? Karena dia menjadi ing. Sedangkan verb ing itu, founding itu bisa menjadi verb kalau diikuti to be, ya. Dan meskipun di sini ada to be-nya dan dia sebagai verb, tapi dia tidak sesuai kaidah tensis karena di sini ada waktu lampau ya. Oke, berarti jawabannya adalah bravo ya. Found. Jadi founded itu Oh, jawabannya. bentuk. Verb kedua, aktif. Benar. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dari nomor 1? Kenapa enggak deh, Miss? Kenapa enggak D? Oh ya. Kenapa enggak D? Had found it. Had found it itu past perfect. Past perfect. Nah, past perfect itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya past perfect itu adalah diikuti tenses lain, yang mana tenses simple past ya. Karena di sini kalimatnya cuma satu ya. Kecuali di sini ada 2 kalimat dan kalimat setelahnya itu verb 2 atau simple past, maka dia bisa pakai past perfect. Gitu, had found it. Oke, guys. Gitu ya. Nomor 2 sekarang. Tugas teman-teman ini jawabnya apa? Alpha. Oke, ada yang sudah jawab alfa. Atau siapa kok nggak kelihatan tadi siapa yang jawab? C. Nah, yang Charlie. Ini loh ya, nomor 2 ini loh ya. C. Charlie, oke Miss Yuli Charlie. Miss Leti C, Charlie, Eka Charlie. Banyak banget peminatnya Charlie. Yang Alfa tadi siapa? Ayo. Saya, Miss. Charlie. Ada yang Bravo. Ada yang Alfa, ada yang Bravo, ada yang Charlie. Oke, kita eksekusi. Tadi kan Miss Lee sudah ngasih tahu ya, kalau misalnya kita melihat ada ini, apa Ada namanya? modal. Ada modal, ya. Ada modal. Pilih aja. Select. Modal. Mana modalnya? Ini ya modalnya. Nih. Mei itu sebagai modal. 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 Oke, Mei itu sebagai modal. Maka setelah modal itu wajib apa? Wajib plus verb. Verb one. Iya, betul. Plus verb 1. Kalau teman-teman melihat soal seperti ini ya nggak usah terlalu panjang ya untuk membahasnya. Langsung aja kita lihat di situ, oh, ada modal di situ. Ya, otomatis plus verb 1. Berarti jawabannya adalah C. Charlie. Ya, benar. Benar. Nomor 3 sekarang. Ayo, nomor 3. Charlie. Charlie. Langsung dijawab. Charlie, nomor 3. Nomor 3, Charlie. Charlie. Ayo, nomor 3 apa, guys? Charlie. Ya, yang lain gimana? Charlie juga, Mr. Maxim. Oke. Nomor 3, subjeknya mana? Sarah Night. Iya, Sarah Knight. Ya. Sarah Knight ini sebagai subjek. Sebagai subjek.
sebagai subjek. Fascinating ini adalah kata benda ya guys ya. Dia itu kata benda. Otomatis dia tidak bisa menjadi subjek karena sudah ada subjek di situ ya. Of journey. Dia sebagai objek. Sebagai objek. Oke. Wait. Nah, she made from Boston itu kalimat baru ya, kalimat baru. Tapi di sini tidak ada relatif adjective clause-nya. Jadi dia sebagai apa dong di sini? Ya, dia itu sebagai adjective clause ya, yang mana adjective clause-nya itu di reduce ya, disembunyikan. She made from Boston to New York. Itu cuma sebagai penjelas. She made from itu adjective clause ya. Adjective clause. Adjective clause. Yang mana that-nya itu dihapus. Jadi harusnya itu that she made from ya. Kenapa dia di reduce ya? Karena ini untuk jebakan aja teman-teman. Jadi nanti kiranya teman-teman itu oh nggak ada penghubungnya, sudah ada subjek sama verbnya, berarti di sini nggak boleh diisi verb gitu. Nanti kita kejebaknya di situ. Jadi antara alfa sama ing kalau kita pemahamannya seperti itu. Kalau misalnya kita pilih alfa berarti dia kalimatnya pasif, dia tidak sebagai verb ya. Karena di sini sudah ada verb gitu. Padahal ini she made from Boston itu yang sebagai penjelas si apa ini namanya fascinating account itu ya. Jadi ini adalah sebuah jebakan teman-teman. Jadi adjective clause-nya di reduce yang awalnya ada that-nya setelah that itu she made gitu maksudnya. Jadi pilihannya adalah ini ya. Charlie. Charlie. Verb kedua. Ini ya, tandanya ada tahun in 1704. Kita bacanya boleh versi American ya. Kalau versi American bebas 1704 atau versi Britishnya berarti 1704. Oke. Nomor 4 sekarang. Ayo. Miss, maaf Miss, Oh ya, ada boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Yang nomor 3 itu gimana caranya ya? Kan tadi Miss bilang itu apa namanya yang she made itu? Adjective clause yang di reduce that-nya. Iya, nah, bagaimana caranya kita tahu kalau itu di reduce gitu? Tadi saya mikirnya, ini kayaknya writing deh gitu. Iya, sepertinya seperti itu ya. Kalau misalnya kita pemahamannya Iya betul Miss. jebakan ini memang ya, ini jebakan. Bagaimana cara tahunya? Nanti ada beberapa materi yang berhubungan dengan clause ya, Miss ya. Apa ini namanya? Membahas special adjective clause. Kalau dibahas di sini semuanya nanti akan habis waktunya. Jadi, untuk sementara ini pemahamannya ya, ini adalah sebuah objek ya, keterangan objek yang mana dia di-omit ya, di-reduce, dan dia memang tidak mengurangi arti. Kenapa kok bisa di-reduce? Karena dia tidak merusak arti itu gitu. Jadi Sarah Knight itu menulis sebuah fascinating account, sebuah perjalanan yang fascinating yang dia buat dari gitu. Jadi kalau misalnya ciri-ciri yang pertama itu ada subjek yang diulang ya, Sarah Knights, kemudian di sini ada si. Si itu kembali ke Sarah Knights. Oh, berarti ini subjek utamanya adalah Sarah Knights seperti itu. Kalau misalnya kita mau cari ciri-ciri yang simple gitu ya. Jadi si di sini bukan orang lain lagi gitu. Si itu cuma menjelaskan penjelasan tambahan yang mana dia itu sebagai objek gitu ya. Sementara gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang pembahasannya. Karena untuk adjective clause sendiri itu banyak sekali untuk penjelasannya. Ada macam-macam, ada who, ada which, ada whom, ada who nanti. Oke ya, Miss ya. Oke Miss, baik. Oke. Nomor 4 ya. Si. Charlie, ada yang Charlie.
Ayo, ada yang lain lagi selain Charlie? Pak Alfa. Alfa. Alfa, nomor 4. Oke, kita langsung bahas ya. Em, all animals itu sebagai Subjek. apa? Ya, sebagai subjek ya, all animals. Subjeknya all animals titik-titik on. Nah, ini namanya on. On itu sebagai preposition ya, kata depan pasti dia sebagai objek. On ada animals or plant itu sebagai objek. Oke, seperti ini. Otomatis subjek dan objek berarti di sini adalah verb. Nah, all animals itu subjek plural apa subjek singular? Plural. Ya, subjek plural. Berarti verbnya juga Plural. plural. Yang mana di sini verb yang plural? Feed. Feed atau fed. Fed itu verb kedua ya. Jadi untuk verb kedua di sini jangan dipilih karena tidak ada ciri-ciri time signal past. Time signal past itu yang masa lampau tidak ada. Jadi otomatis jawabannya adalah verb 1 ya, feed gitu. Miss mau Jawabannya. tanya, Boleh, silakan. kalau verb 3-nya feed itu apa? Gimana? Bisa diulang lagi? Verb 3-nya dari feed. Feed, ini feed, fed, fed. Ya, coba mesti tulis Oh, ya. ya. Feed. Terus kalau misalnya Mm-mm. kalau feed, kalau sepaham saya, maksudnya feed itu artinya itu kan memberi makan. Kalau Ya, misalnya kita feed, itu kan jadi memakan, kayak mendapat makanan dari hewan yang lain gitu. maksudnya makan gitu. Jadi Beri kalau misalnya makan. kita pakai kalau senalar saya, Heeh. kalau misalnya kita pakai verb 3, all animals fed on other animals or plants. Jadi semua hewan itu mendapat makanannya dari hewan yang lain atau tumbuhan. Jadi maksudnya kayak memakan. Oh, ini memahami artinya maksudnya ya, bukan tensisnya ya. Ya, Oh, I see. Jadi jangan sampai terkecoh sama pemahaman secara literal ya. Kalau all animals feed on another animal or plants itu berarti hewan sama tumbuhan itu memakan satu sama lain gitu maksudnya. Jadi mereka itu bukan menyerang tapi makan. Satu sama lain itu makan. Seperti apa sih itu namanya? Kalau dalam bahasa biologi itu ya, lupa Misli. biosis. Intinya makan dan dimakan gitu loh ya. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, berarti pemahamannya adalah semua hewan itu memang makan antar satu sama lain. Atau bisa juga tumbuhan gitu. Nggak cuma hewan antar satu sama lain ya. Bisa juga makan tumbuhan gitu maksudnya. Jadi bukan eat tapi feed. Mm-mm. All animals feed on other animals. Jadi satu hewan dengan hewan yang lain itu saling makan gitu, makan memakan gitu. Tapi istilahnya pakai feed gitu karena lebih sopan gitu. Bukan menerkam atau bukan memakan it gitu bukan ya. Untuk Oke, Miss. memberi kesan lebih akademik gitu bahasanya. Gitu ya, Miss ya. Oke, thank you, Miss. Oke. Mm. Miss, saya mau nanya. Ya, boleh. Ini pertanyaannya agak keluar sih, cuman untuk nomor 2 itu setelah modal plus S tuh nya jadi dihilangkan ya, walaupun subjeknya bukan I, you, we, they. Setelah modal, apapun subjeknya itu pasti verb 1 nggak usah ditambahin apa-apa ya. Oh iya ya. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut ya, nomor 5 ya. Masih ada waktu 5 menit nih guys. Chromium, titik-titik in the manufacture of stainless steel. Charlie ya. Hah? Is Chromium used. uses. Beta. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Chromium is Bravo. used in the Bravo. 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 Ada yang Charlie, ada yang Bravo. Antara Bravo sama Charlie ini berarti ya. Bravo. Bravo. Oke. Kita check Yes, it yes. out. Bravo. Bravo. Oke, check it out ya.
Em, Chromium. Itu apakah terlihat seperti kata benda, guys? Ya, itu Nah, dia itu subjek. noun. Dia sebagai subjek di sini ya. Sebagai subjek. Titik-titik in. Nah, untuk in, namanya kata benda. The manufacture itu pasti kata benda. Tapi diawali dengan in, berarti dia sebagai objek. Pasti. Pasti sebagai objek. Oke. Berarti kalau sudah ada subjek, titik-titik terus objek, berarti ini yang dicari adalah verb. Nah, pertanyaannya adalah, di sini antara A, B, C, D, yang menjadi verb adalah B, C, D. Ya enggak? Kalau using ini bukan verb ya. Bukan verb. Kenapa? Karena tidak ada to be-nya. Ya. Kalau is use ini verb. Verb pasif. Kok tahu pasif? Karena ada to be. To be plus verb 3 itu namanya verb pasif. Kalau uses ini verb. Loh. Present. Nanti. Kalau verb ini, kalau yang Charlie ini namanya verb singular. Ya, tapi simple present ya. Verb tapi aktif. Kalau is using, ini verb tapi yang aktif ya. Verb aktif. Verb aktif tapi continuous. Ya. Continuous itu apa? Continuous itu sedang, memiliki arti Sedang sedang. dilakukan. Nah, kalau is use pasif tapi present. Ya, present. Kok tahu Miss itu present? Kan itu verb 3. Iya, karena to be-nya pakai is. Nah, kalau yang Charlie uses itu verb aktif yang present juga. Pertanyaannya adalah di sini ada pasif sama aktif. Yang dibutuhkan di sini aktif apa pasif? Chromium ini bukan nama orang, ya, bukan nama orang. Tadi Miss Lee Nama sudah benda. sebutkan seperti yang di nomor 1, RM Bartlett itu nama orang. Nah, kalau Chromium ini bukan nama orang, gitu. Jadi kalau nama orang biasanya kalimatnya itu aktif. Kalau bukan nama orang kalimatnya biasanya pasif. Jadi jawabannya adalah jangan sampai pilih alfa karena alfa itu bukan verb ya, bukan kata kerja karena yang ditanyakan di sini adalah kata kerja ya. Iya, jawabannya adalah bravo ya. Bravo jawabannya guys. Ini ya jawabannya. Bravo. Oke. Oke guys, sudah jam masih ada 5 menit lagi ternyata. Nomor 6. The Masters Delta. Oke, nomor 6 langsung dijawab Delta. Yakin ya, Delta ya. Oke, di sini ada in nomor 3 ya, coba dilihat. Di sini ada in 1704. Jadi di tahun 1704, tapi di nomor 6 itu since sejak tahun 1934 ada sejaknya. Nah, kalau sejak berarti sampai sekarang masih dilakukan atau enggak atau masih ada? Masih enggak? Oke. Masih. Masih. Nah, harus dibedakan. Kalau di tahun berarti sampai sekarang sudah tidak ada hubungannya. Tapi kalau sejak berarti sampai sekarang masih ada hubungannya. Itu bedanya. Kalau masih ada hubungannya dengan sekarang, namanya present perfect. Jadi ini adalah kalimat present perfect, guys. Present. Kok hilang sih? Saya salah ketik, guys. Oke, di sini aja. Nah. Present perfect. Nah, present perfect itu gimana rumusnya? Subjek plus Ya, has, have, atau have plus verb 3. verb 3 ya. Tuh, itu ciri-cirinya. Present perfect karena since. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini, apakah ada di sini di kalimatnya ada present perfect-nya? The masters. Ini the masters ya. The masters itu plural apa singular?
Plural. Plural. Hah? Plural. Singular. Ini nama one of the most. Turnamen. Turnamen itu termasuk nama orang atau bukan? Bukan ya. Ini Bukan, berarti nama ya. bukan. Nama sebuah The Masters, nama sebuah apa ya, acara gitu, event. The Masters, one of the most important of all golf tournaments, ya. Titik-titik every year in Augusta, Georgia since 1934. Oke, jadi setiap tahun sejak 1934. Yang mana jawabannya? Alfa. Alfa. Oke, Nah, ada since ya. Alfa. Oke, good. Jadi The Master di sini jangan terkait sama S ya. Karena ini adalah sebuah nama event, tapi di sini ada dijelasin one of salah satu gitu. Salah satu pasti di sini singular ya. Oke, jadi jawabannya adalah alfa. Nomor 7. Ayo nomor 7. Charlie. Charlie. Nomor 7 ada yang bilang Charlie. Oke, ada yang jawab lagi selain Charlie? Ada yang jawab Alfa? Bravo. Ada yang Bravo? Waduh, lengkap ya ABC ya. Iya, C kayaknya katanya Miss Leti. Oke guys, di sini kita lihat porostroke itu sebagai kata benda ya. Kata benda yang mana dia itu sebagai subjek. Ya, parostroke, koma gitu. Sebagai subjek. Subjek. Such as chalk, seperti contoh chalk and sandstone. Nah, koma. Habis itu allow di sini ada allow. Allow itu sebagai apa? Allow Buff. verb. Ya, bagus sekali. Allow itu sebagai verb. Verb keberapa? Verb 1 ya. Verb 1 yang singular ya, verb singular atau plural? Ya, verb plural ya. Kenapa? Karena di sini subjeknya plural, porous rocks. Porous rocks. Batu-batu yang ya intinya namanya porous lah ya. Seperti contoh kapur. Kapur tulis ini chalk. Sandstone, batu pasir. Ya. Allow water, verb ya verb yang plural. Misalnya hapus P-nya lagi ya. Allow water titik-titik through them. Mengizinkan air. Nah, karena verbnya sudah ketemu, jadi setelah di sini nggak boleh verb lagi, kecuali ada verb, kecuali infinitif subject verb sudah aman. Jadi di sini yang dicari adalah selain verb, selain kata kerja. To infinitive. Iya, to infinitif ya. Jangan sampai can sok. Can sok ini verb ya. Isok juga verb. Socks juga verb. Jadi yang bukan verb di sini cuma to sok aja. Infinitif ya, ini namanya to infinitif. To infinitif ya. To infinitif itu bukan kata kerja ya. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Miss, nomor 6, Miss. Kenapa nggak pasif, Miss? Jawabannya. Aha. Eh, present perfect-nya yang pasif, Oh, I yang see. delta. Berarti nomor 6 ini kita ini ya. Ada kesalahan sepertinya ya. Kenapa nggak pasif? Yes, Harusnya pasif ya guys ya, karena ini nama event. Aduh, Misri kelupaan guys. yes. Oke, sorry. Correct. Jadi harusnya yang benar adalah ini ya.
Has Delta, Miss. been held. Oke, thank you, Sir. Sudah mengingatkan, Sir, ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi, guys? Miss, maaf. Ya. Untuk yang nomor 6 tadi barusan untuk lihat pasifnya gimana ya? Karena tadi udah kayaknya yang A gitu. Ya. Ya, karena apa? Karena ini adalah event. Jadi eventnya itu tidak bisa membuka acara sendiri ya, tidak bisa mengadakan sendiri, tapi ada yang mengadakan gitu maksudnya. Jadi the Masters, one of the most important. Jadi misalnya acara apa ya? FIFA World Cup. FIFA World Cup itu kan acara ada yang menyelenggarakan. Jadi bukan FIFA-nya yang menyelenggarakan, tapi ada orang yang menyelenggarakan. Berarti kita pakai held gitu. Diselenggarakan. Has been held gitu. Pakai pasif ya. Pakai pasif. Correct. Oke. Semoga dipahami teman-temannya. Satu lagi ya. Nggak apa-apa deh, satu lagi. Biar ke pertemuan selanjutnya kita langsung ke ini, ke selanjutnya ya. Wafers are social birds that. Nah, ini ada wafers are social birds itu sentence ya. Sentence. Wafers are social birds itu kalimat sentence. Sudah lengkap, ada subject verb-nya. That Subject. are built. Ya, sudah ada subjek sama verb. Setelah that berarti harus ada kalimat baru. Ya, subjek sama verb. Kira-kira di sini sudah ada subjek sama verb-nya belum? They. Huh? Belum ada ya. Di sini cuma ada Belum. complex nest housing hundreds of families. Ada yang jawab bravo. Charlie. Bravo. Ada yang jawab Charlie. Tadi di sini Miss Lee bilang ya, yang namanya adjective clause itu bisa di-omit ya. Ada juga yang bisa merangkap menjadi subjek. Yang mana kalau subjeknya sama. Ya, itu. Alpha. Alpha. Ya, di sini tidak ada time signalnya sama sekali ya, guys ya. Kalau misalnya kita pakai Charlie, berarti dia di sini sebagai continuous ya. Are building gitu, are building. Continuous, sedangkan di sini tidak menunjukkan continuous sama sekali. Kalau misalnya kita pakai continuous are building, jadi apa ya? Kurang tepat gitu karena tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri continuous. Di dalam soal TOEFL itu yang menunjukkan continuous biasanya ada kalimat langsung. Listen, listen to me, look at me kayak gitu. Kemudian kalau kita pilih yang delta, build ya, ini adalah verb kedua ya. Verb kedua itu menunjukkan kalau dia simple past, sedangkan di sini tidak ada time signal yang menunjukkan simple past tahun atau ago, nggak ada. Ya. Alpha. Jadi CD jangan sampai kepilih. Jadi antara A sama B misalnya, kalau kita pilih kalau kita pilih Bravo ya, are built ini berarti termasuk kalimat apa? Kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Sedangkan di sini wafers are social birds ya. Wafer are social birds. Dia itu sebagai subjek gitu loh. Wafers itu sebagai subjek are social birds. Hewan ya, pasif. Dibangun, wafer social birds yang dibangun. Siapa yang membangun? Nggak ada kan, bukan orang ya, tapi burungnya sendiri yang membangun ya. Yang membangun nestnya itu loh, oso, apa sih oso itu sarang ya. Yang membangun sarang kan burungnya sendiri gitu. Jadi otomatis jawabannya adalah alpha ya, verb. That built gitu. That built karena di sini subjeknya mana? Setelah that kan harusnya ada subjek ya, tapi di sini subjeknya di-omit. Karena apa? Karena subjeknya itu sama seperti kalimat sebelumnya, yaitu wafers ini gitu ya. Wafers itu sebagai subjek yang diulang di sini. Jadi that itu fungsinya bisa sebagai pengganti si subjek
Jadi jawabannya adalah built. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? BBB ya, banyak yang jawab B ya, ternyata ketipu. Nggak cuma orang, tapi hewan juga bisa ya. Tapi 80% kalau kata benda selain orang itu biasanya kalimatnya pasif. Gitu teman-teman. Dan memang dalam soal grammar TOEFL itu selain kita harus paham sama tenses atau sama rumus, ya 20% kita harus paham sama artinya mau nggak mau ya. Bagaimana caranya? Ya sering-sering mengerjakan soal TOEFL. Ingat ya saran Misli, seperti kemarin-kemarin, syarat untuk bisa lolos TOEFL 1 hari minimal berlatih selama 1 jam non-stop. Oke. Wow. 1 jam non-stop loh guys. Oke. Oke guys, terima kasih untuk malam ini pertemuannya. Akan kita lanjut lagi insya Allah hari Jumat ya. Hari Jumat akan kita lanjut lagi pertemuannya untuk membahas soal TOEFL selanjutnya. Dan semoga untuk pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jika masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab dengan jelas, nanti bisa ditanyakan lagi ya. Feel free. Mungkin ada beberapa teman-teman yang chat pribadi Misli, tapi pertanyaannya itu melenceng dari TOEFL ya. Misalnya ngasih Misli pertanyaan yang berhubungan dengan CV atau berhubungan dengan apa ya profile, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Terus Misli disuruh ngoreksi. Mohon maaf, Misli tidak bisa menjawab itu ya karena di luar konteks kita. Misli hanya bisa menjawab pertanyaan seputar apa yang kita kontrak ya, karena kontraknya sama Misli di sini khusus TOEFL ya. Jadi kita belajar khusus TOEFL. Untuk pelajaran mengenai reading sama listening itu nanti ada di minggu ketiga ya. Karena untuk TOEFL sendiri, maksudnya untuk minggu pertama sama kedua itu khusus untuk membahas grammar. Dan untuk minggu ketiga itu khusus untuk membahas reading ya, listening, kemudian reading. Dan sesuai kontrak ya, sesuai apa sih ini namanya, sesuai kelas, di Zoom itu kita hanya membahas tentang soal grammar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. See you on Friday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.